kemarin terakhir kali pembelajaran kalian sudah sampai apa? Kemarin sama Bu Tari belajar ingat gak pas kalian ini mengajarkan yang titik-titik koordinat? Yang letak titik A di mana, letak titik B di mana? Mau seorang inget? Duh, inget aku, murid aku atau kalian? Ya kan kita oh iya. Coba diingat-ingat lagi, kemarin udah belajar tentang titik koordinat, terus ada fungsi juga, fungsi linier. Pas kalian disuruh maju, ya nggak disuruh maju sih, siapa yang maju, siapa yang maju gitu? Ada? Pero tahu. Nah, itu sebenarnya kita tuh mau belajar apa sih? Apa kita mau gambar titik doang? Enggak. Enggak. Jadi kita akan belajar tentang statistika nanti. Nah, di bab setelah lingkaran ya nanti kita akan belajar tentang statistika. Nah, sebelum maju nanti statistikanya itu ada banyak materi, ada diagram pencar, ada korelasi, terus ada mencari persamaan regresi linear dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke topik yang pertama yaitu diagram pencar atau disebut juga scatter plot. Nanti seperti apa? Ya, mengeksplorasi sendiri. Ini ya tujuan pembelajaran nanti di 1 sampai 2 pertemuan berikutnya. Nanti yang pertama, kalian akan menyajikan maksudnya apa? Menyajikan, bukan menyajikan makanan ya, tapi kayak ya kalau misalkan dia bentuknya nanti karena kita belajar statistika itu tentang data, maka kita akan belajar bagaimana menyajikan data atau mempresentasikan data itu menjadi bentuk diagram. Nah, nanti diagramnya kita menggunakan diagram pencar atau scatter plot. Nah, kemudian menginterpretasikan. Maksudnya menginterpretasikan apa ini? Mengartikan. Oke, selain itu memaknai data dan lain sebagainya. Lalu kalian akan menganalisis. Jadi kalian sudah punya diagram, terus kalian akan menganalisis diagramnya itu positif, negatif, atau gimana nanti arahnya, bentuk trennya, linear dan non linear kayak gitu. Nanti kita akan mungkin kalian masih ini gambaran umumnya ya. Kalian masih belum paham, tapi nanti bisa mencoba memahami lewat pembelajaran kita hari ini. Oke, nah ini bentuk penyajian data itu kan ada banyak kan? Apa aja yang kalian tahu tentang penyajian data? Misalkan datanya bisa disajikan dalam bentuk apa aja? Diagram apa? Nah, ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Ada diagram, yang ini diagram lingkaran, terus ini batang, ada yang vertikal, ada yang horizontal juga. Terus yang ini diagram line garis, terus ada juga diagram dengan area, jurnal. Terus ini enggak sih, ini enggak. Feeder radar ini juga. Nah ini nih, scatter. Apa itu scatter? Apa? Oke, jadi nanti kalian akan mencoba memperdalam ini. Scatter. Jadi ada titik, di sini ada dot-dot. Titik ini itu dot-dot. Itu scatter. Jadi nanti di sini ada datanya. Dan ada yang lain sebagainya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Penyajian data dulu pas SMP udah nggak sih? Oh ya, makanya kalau scatter udah kita nggak pelajari di SMA, maksudnya karena scatter belum, kita akan mempelajari di SMA. Oke, mari berkenalan. Ini aku
berapa? Berat badanmu berapa? Biasanya itu taktik berat badannya. Jadi gini, misalkan ada kalian sama teman kalian itu memiliki berat badan yang sama, tapi tingginya beda. Kira-kira kenapa? Genetik, terus apa lagi? Pola makan, apa lagi? Tariknya apa? Kira-kira nutrisi berarti ya? Bisa jadi Nutrisari. Apakah karena ininya yang satu makan MBG, yang satu enggak? Jadi di sini ada data. Di sini kalau kita lihat datanya, ada seseorang yang dia punya berat badan 60, tingginya berapa? 170. Yang lain ada berat badan 68, tingginya 160. Berat badan 65, tingginya 165. Berat badan 60, tingginya 160. Kok beda? Beda ya? Yang satu berat badannya sama-sama 60, yang satu tingginya 170, yang satu 160. Sama yang 68 nih. Yang satu tingginya 162, yang satu 168. Ya tadi ya, karena mungkin juga dipengaruhi oleh hormon, genetik atau yang lainnya. Nah, sekarang kita akan kok bisa sih? Kira-kira apakah sih berat dan tinggi badan itu hubungannya apa? Apakah saling mempengaruhi? Mungkin kalau kalian, menurut kalian gimana? Apakah berat badan itu memiliki hubungan dengan tinggi badan? Ada yang berkata iya, ada yang berkata tidak. Apakah berat badan itu mempengaruhi tinggi badan seseorang? Tidak. Berarti jawaban yang lain? Iya. Ada yang iya? Oke. Nah, ini tidak akan kita jawab sekarang. Nanti akan kita jawab di akhir. Jadi untuk di sini kan ada dua variabel ya, atau maksudnya di sini ada variabel tentang berat badan dan tinggi badan. Nah, ada dua variabel. Nah, dua variabel ini dinamakan data bivariat. Bivariat. Kalau satu data itu namanya univariat, satu. Kalau dua bivariat. Kalau banyak datanya multivariat. Jadi nanti kita akan belajar tentang data bivariat ini. Hubungannya apa? Oke. Sebelum kegiatan pembelajaran, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum. Oke, jadi kegiatan pembelajaran ini udah kita ke kegiatan pembelajaran. Nah, di pertemuan sebelumnya dengan Utari, kalian kan sudah dibentuk kelompok ya resmi. Satu kelompok ada berapa orang? Yang katanya presentasi. Udah lupa nggak? Tahu. Iya, udah lupa. Berarti mau bentuk kelompok baru. Depan belakang aja Pak. Depan belakang. Oke, nanti kita akan membuat ini dulu, kelompok dulu. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajarannya. Satu kelompok berapa orang? 4 ya? Ada absen, aku tulisnya sampai absen ya. Nanti ini aku aja. Yes, aja. Berarti kalau di 4 berarti ada 9 kelompok ya?
Enggak ah. Dan ini cewek-cewek, cowok-cowok. Biasanya gitu ya. Kualitas kita nggak suka kalau gitu. Iya. Kan murim, Mbak. Nah, itu loh, Mbak. Iya. Kan bukan murim, Mbak. Oke. Beneran ya, tapi satu. Aturan. Sampai cuma 2. Satu. Oke, tapi ini untuk kelompoknya untuk sementara aja ya. Jadi besok kalau waktunya panjang kita rolling lagi kelompoknya. Oke? Berarti gimana kelompoknya? Depan belakang. Oke. Yes. Depan belakang. Pilih tahu. Enggak sopo. Tapi ada yang nggak masuk juga. Sini. Kamu Berarti nggak dapat 5 ya? Jadi kayak oh iya ya nggak pas ini. Kita langsung balik ke awal aja. Ini cuma buat hari ini dan besok aja. Besok ganti kak. Besok ganti. Besok ganti. Aku akan acak dari yang cowok. Kak, ya mau tanya apa? Kalau misal kita pengen tukeran terus sama-sama setuju itu boleh nggak kak? Boleh. Biasanya boleh kak. Biasanya boleh kak. Biasanya sama siapa? Sama iya Bu Tari boleh biasanya. Alah. Nanti aku lihat dulu. Siapa yang bukan kelompok itu? Oh iya. 14, 15, Alasan berapa ya? 2, 3, 6. 2, 3. 18. Dua kan Gero ya? Dua kan Gero ya? Tapi di absen itu Gero di bawah. Oh, iya sih. Di absen berapa? Gero di situ aku 36. 23. Yes. Berapa ini ngomong? Iyo. Alhamdulillah. Oke, yang cewek. Dinda semangat ya Dinda. Oh, enggak ada ini sebagai diri. Iya. Ada satu. Kasihan dulu.
Masih kelompok itu Aku bagi ini dulu Iya, belum bisa dibagi, Pak. Udah simpel, Pak. Pasti. Oke, aku akan membagikan LKPD-nya nanti. Tolong dua ini dua kali mikir. Sini aja, nggak usah diladenin. Ayo, diladenin, Jen. Mas Popok. Ya, Oke, silakan. Oh iya, nanti dalam diskusi saya pokoknya tak bantuin dari belakang. dengerin dulu. Selama diskusi nanti kan ada diskusi dan presentasi serta ada kuis di akhir. Jadi nanti penilaiannya benar-benar. Jadi yang tak nilai itu tidak hanya di kuisnya aja tapi ilustrasinya juga sama presentasinya. Oke? Jadi diharapkan semua anggota nanti berpartisipasi karena kalau tidak ya nanti tidak mendapat nilai. Nanti penilaiannya baik dari keahlian, komunikasi, cara mengerjakannya kayak gitu ya. Ayo silakan Oke, ini kelompok 1 di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di nanti 2 kelompok 9 ini digabungin jadi 1. Oh iya.
Aduh, kasihan banget sih kalau nempel. Ya ampun. Aku mau pindah. Nanti yang masuk kan yang nggak masuk pokoknya tulisnya ada kayak yang paling bawah ya yang nggak masuk pokoknya tulis di bagian paling bawah. Mbak, ngomongnya ini nggak berangkat juga. Aku masak sendiri mbak. Ada ini aja gabung dulu. Ini mau berapa? Mbak, kelompok 5 boleh gabung sama kelompok 3 atau kelompok 9. Oke, ayo silakan kelompok kalau bilang kelompok 1 gini aja deh, tak kasih ya. Boleh gabung ke kelompok 1 atau 9 ya, karena nanti isinya sama ya. Gabung ke kelompok lain dari itu ke depan. Wah, nyeker ini. Nyeker ya. 9 tidak banyak. Kelompok 2. Kelompok 2 yang ini loh. Kelompok 2. Kelompok 2 dan kelompok 6. Namanya kelompok 6. Kelompok 4 gimana ya? Di sini. Oke, jadi nanti Temanku mana ya? baca video sini aja cuy. Tinggalin aja. Oh, Mbak kepencet. Ayo berkelompok. Ini masuk suaranya nggak? Masuk. Halo, halo. Kita dilihat Bu Tari. Iya. Iya, sama dosen kita. Yuk. Beneran? Dosennya siapa, Mbak? Bu Fitri. Oh, nggak kenal aku. Iya, untuk kenalan. Ayo jalan kelompok. Udah ya, dapat LKPD. Mohon didengarin dulu. Jadi, yang akan kalian kerjakan pada hari ini adalah yang aktivitas 1 saja. Yang aktivitas 2 akan kita kerjakan besok di pertemuan selanjutnya. Nah, aktivitas 1 hanya 2 lembar. Jadi nanti ini LKPD-nya berbeda-beda ya. Jadi nanti kelompok 1 data yang akan dianalisis itu sama dengan kelompok 5 dan 9. Kelompok 2 sama dengan kelompok 6. Kelompok 3 dengan kelompok 7. Kelompok 4 dan sama dengan kelompok 8. Gitu ya. Jadi beda-beda ya. Nah, silakan nanti dianalisis sendiri-sendiri. Nah,
waktu bermain HP sama durasi tidur. Ada dua variabel yang kalian harus menganalisis apa hubungan dua variabel tersebut. Nah, di situ sudah ada langkah-langkahnya. Nah, kira-kira penyajian datanya seperti apa? Supaya bisa melihat korelasi atau hubungan dari dua variabel ini. Nah, nanti kalian mencoba penyajiannya apakah pakai diagram yang seperti apa untuk menyajikan data-data ini. Kemudian Kamu makan nih. Aku harus nah, setelah itu nah, setelah kalian menyajikan datanya di halaman pertama tadi, kalian disuruh menentukan kecenderungan pola. Jadi polanya itu berbentuk seperti apa? Kalau setelah kalian menggambar diagramnya, polanya akan seperti apa? Naik, turun, atau tidak teratur. Terus jadi seperti apa sebenarnya? Kemudian interpretasi tadi kan interpretasi itu memahami atau memaknai atau mengartikan. Nah, kalian tuliskan di sini artinya apa data tersebut. Kemudian jenis korelasinya berdasarkan arah datanya kemana, bentuk trennya seperti apa, linear atau non-linear. Oh iya, Kak. Secara logika iya. Nah, dan ada pertanyaan lanjutannya di sini. Silakan kalian menganalisa atau mencoba memahami dulu apa yang diinginkan dari LKPD itu. Oke? Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Iya, memang jadi dari LKPD-nya itu nanti kalian bisa mencari, jadi bisa eksplorasi kira-kira datanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nanti kalian bisa mencari lewat LKPD dan didiskusikan dalam kelompok. Serta kalau kalian memang membutuhkan referensi lain, nah referensinya ada dalam buku paketnya kalian, atau nanti boleh pakai referensi dari internet yang lain. Oke, baiklah. Jadi ini LKPD-nya sudah saya berikan semua. Berarti besok masih ada kan di jam pertama kan? Nah, enggak libur. Oke, berarti kita akan lanjutkan diskusinya besok. Di rumah kalian bisa sambil mencari-cari dulu. Jadi besok kita tinggal membuat diagramnya, lalu menganalisis ini dan mempresentasikan. Jadi besok ini agendanya bisa sampai presentasikan itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya akhiri, mungkin karena waktunya cuma 1 jam pelajaran jadi kurang efektif, tapi bisa dipelajari dulu LKPD-nya di rumah. Besok kita tinggal eksplorasi lagi. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Beneran nggak ada yang mau ditanyain ya? Berarti besok udah bisa langsung set ya. Oke, jadi LKPD-nya ini jangan lupa dibawa besok ya. Kalau lupa gimana? Ya berarti besok harus oke. Baiklah, karena nggak ada yang mau ditanyain, nanti silahkan dicoba lagi di rumah ininya, pelajari lagi. Kelompoknya seperti ini ya, sampai besok ya, sampai besok